Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fadli, NIM A1P1 24042. Di sini saya akan menjelaskan tentang geomorfologi umum. Kita di sini dihadapkan dengan rencana perkuliahan, di mana rencana perkuliahan ini mencakup 14 poin. Yang pertama ada pemikiran geomorfologi. Pada pemikiran geomorfologi ini kita ditekankan untuk bisa mendefinisikan geomorfologi, mengkaji geomorfologi dan ilmu lain, kedudukan geomorfologi dalam geografi, dan pesan dalam geomorfologi. Di poin kedua ada memahami geomorfologi. Ini terdapat aspek sejarah, sistem, dan model. Poin ketiga ada genetik bentuk lahan. Keempat ada faktor bentuk lahan, di mana faktor bentuk lahan ini kita akan mengkaji relief, proses, material, struktur, dan waktu. Di poin kelima ada konsep geomorfologi menurut para ahli. Di situ tertulis Tom Bury 1954. Yang keenam ada survei dan peta geomorfologi. Di poin ketujuh bentuk lahan gunung api. Kedelapan bentuk lahan marine. Kesembilan bentuk lahan fluvial. Poin ke-10 bentuk lahan solusional. Ke-11 bentuk lahan struktural. 12 bentuk lahan danudasional. 13 bentuk lahan eloin. 14 bentuk lahan organik. Kini aku datang kak. Sama si rekaman. Berikutnya itu ada istilah geomorfologi, di mana geomorfologi itu terdiri dari 3 rangkaian kata yaitu geo yang artinya bumi, kedua morfo yang artinya permukaan, ketiga itu logos. Jadi bisa disimpulkan bahwa geomorfologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi. Dan kedua, studi bentuk lahan yang menekankan sifat alami, asal mula genetik, proses perkembangan komposisi materialnya. Di sini pada poin 2 tertulis bentuk lahan. Nanti kita akan dalami lebih lanjut tentang bentuk lahan ini, karena memang pada dasarnya bentuk lahan ini menekankan bentuk lahan ini adalah permukaan bumi itu sendiri. Jadi kita akan belajar pada sifat alaminya dan asal mulanya dari permukaan bumi ini. Nah, selanjutnya ada perkembangan ilmu geomorfologi. Jadi, ilmu geomorfologi itu sudah berkembang sejak 1970. Ada yang sebelum 1970 dan ada yang setelah 1970. Pada perkembangan ilmu geomorfologi ini ada 2 paradigma. Yang pertama, paradigma sebelum 1970, itu paradigma Davis. Paradigma Davis ini terdiri dari 3 poin besar itu struktur, proses, dan stadium. Nah, paradigma berikutnya itu adalah paradigma King yang itu setelah 1970 yang masih digunakan hingga saat ini. Itu bentuk lahan. Poin-poin pentingnya pertama bentuk lahan, kedua materi, ketiga proses. Di dalam paradigma King tadi, bentuk lahan menjadi topik yang terpenting. Bentuk lahan itu adalah permukaan bumi itu sendiri. Nah, jadi bentuk lahan itu terdiri dari 2 definisi. Pertama, kenampakan fisik permukaan bumi yang mempunyai bentuk mencirikan suatu proses
tertentu yang dihasilkan oleh sebab alami. Ini maksudnya bahwa permukaan bumi itu terjadi secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Nah, definisi kedua merupakan kenampakan permukaan bumi yang terjadi akibat genesis tertentu sehingga menimbulkan bentuk khas yang dicirikan sifat fisik material akibat proses alami yang dominan. Ini penjelasannya sama seperti yang di atas, bahwa asal mula dari kenampakan permukaan bumi itu alamiah yang menimbulkan ciri khasnya sendiri. Lalu ada bentuk lahan. Bentuk lahan meliputi fungsi relief, proses, material, struktur, dan waktu. Dalam bentuk lahan terdapat genetik. Itu ada pertama bentuk lahan gunung api, itu ya seperti permukaan dari gunung api. Yang kedua ada bentuk lahan marlin, itu berkaitan dengan perairan atau pesisir pantai. Bentuk lahan fluvial berkaitan dengan pembentukan sungai yang terjadi akibat erosi dan sebagainya. Yang keempat ada bentuk struktural, itu berkaitan dengan kondisi geologi dari permukaan bumi seperti retakan, patahan, dan lainnya. Kelima ada bentuk lahan solusional, itu berkaitan dengan bebatuan atau pelapukan. Keenam ada bentuk lahan danodasional, itu berkaitan dengan proses pembentukan danau. Yang berikutnya ada eolin, berkaitan dengan angin yang disebabkan oleh angin seperti di gurun pasir. Yang berikutnya ada bentuk lahan organik yang akumulasi oleh organisme berkaitan terakumulasi oleh material organik. Yang berikutnya ada glasial, itu glacier es ya. Yang terakhir ada bentuk lahan antropogenetik atau yang diakibatkan oleh manusia seperti pertambangan. Berikutnya ada kedudukan geomorfologi dalam ilmu kebumian lain. Jadi geomorfologi itu terbentuk dari dua, itu fisiografi dan geologi, di mana fisiografi ini berasal dari dua komponen juga ya, itu oceanografi dan klimatologi. Sedangkan geologi, stratigrafi dan mineralografi, petrografi. Nah, geomorfologi juga bisa menjadi wadah bagi ekosistem. Dalam lingkungannya ada 3 lingkungan biotik, lingkungan biotik, dan lingkungan kultur. Nah, berikutnya ada kedudukan bentuk lahan dalam ilmu kebumian. Bisa dilihat ya dari gambarnya, ada banyak macam panah. Ada manusia, itu makhluk hidup. Menjadi salah satu faktor dari geomorfologi ini ya dalam kedudukan bentuk lahan. Ada sedimen, hidrologi, atmosfer, iklim atmosfer, tanah, biosfer, vegetasi, hidrologi, dan di sini ya. Lalu ada terapan ilmu geomorfologi sama seperti di sebelumnya ya. Di sini lingkungan geomorfologi itu ada 2, aktif dan pasif, yang sama-sama diakibatkan oleh manusia atau rentan manusia terdapat dampak dan risiko. Ini merupakan gambaran dari sumber daya dari geomorfologi dan bencana yang terjadi di bentuk lahan itu ya. Di sini bentuk lahannya pegunungan, tapi di samping pegunungan juga terdapat bencana. Kalau ada gunung meletus itu bisa lihat gambar di bawah, hangus terbakar. Sedangkan yang gambar kedua itu sumbernya berupa sungai, di mana sungai ini terletak di samping perumahan. Kalau hujan ya banjir. Terus ada perencanaan wilayah tata ruang. Ini bisa dilihat ya. Di sini bisa ditentukan
rawan bencana bisa ditentukan untuk tata ruangnya ya, bisa dilihat di atas ini, sehingga bisa membangun pemukiman yang ditata rapi lah wilayahnya. Terus ada geomorfologi geologis dan geomorfologis geologi. Geomorfologis geografis mempelajari hubungan fungsional, bentuk lahan, dan gejala fisikal dan kultural. Oke. Geomorfologi dan geografi sama-sama mengkaji fenomena keruangan di permukaan bumi. Nah, jadi geomorfologi itu memang mempelajari tentang fenomena keruangan di permukaan bumi ya. Istilah itu seperti bentuk lahan tadi yang sudah dibahas. Yang kedua, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena keruangan fisik dan manusia di permukaan bumi. Tidak jauh beda ya dari penjelasan yang awal tadi. Serta interaksi antara manusia dan lingkungan kehidupannya berdasarkan pendekatan keruangan, ekologis, dan kompleks wilayah. Dari Suharyo dan Amin 1994 dan PET 1998. Lalu berikutnya ini apa ini tipe studi geografi dan ya itulah, sampai situ aja materi kita pada video kali ini. Sekian dari saya, Fadli NIM A1P1240442. Sekian, terima kasih.